Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Cantika Dewi, NPM 10103222021, Prodi Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil kuliah kerja lapangan saya yang berjudul Prosedur Pembiayaan Gria Take Over di PT Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Setiabudi. Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif dari tahun ke tahun. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah Indonesia sebagai entitas hasil merger 3 bank syariah milik BUMN yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah hadir sebagai bank syariah terbesar di Indonesia yang memiliki visi untuk menjadi bank syariah yang modern, inklusif, dan berperan aktif dalam pembangunan ekonomi umat. Salah satu segmen penting dalam operasional bank syariah adalah pembiayaan, baik pembiayaan produktif maupun konsumtif. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak, pembiayaan konsumtif menjadi salah satu solusi untuk membantu masyarakat memiliki rumah impian sesuai prinsip syariah. PT Bank Syariah Indonesia menghadirkan produk pembiayaan Gria BSI yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk membeli rumah baru, rumah second, melakukan refinancing, maupun memindahkan pembiayaan rumah dari bank lain ke BSI melalui Gria Take Over. Selanjutnya, sejarah Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia atau BSI resmi berdiri pada tanggal 1 Februari 2021 sebagai hasil merger 3 bank syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah. BSI memiliki visi menjadi salah satu dari top 5 global Islamic Bank dan misi untuk memberikan akses solusi keuangan syariah di seluruh Indonesia serta menjadi perusahaan kebanggaan talenta terbaik di Indonesia. Itu ada produk dan layanan BSI KCP Setiabudi. Yang pertama ada tabungan Easy Wadiah, yaitu tabungan tanpa bagi hasil, fleksibel dan bebas biaya administrasi. Tabungan bisnis dirancang untuk pelaku usaha memudahkan transaksi bisnis harian. Tabungan junior, yaitu tabungan edukasi untuk anak membantu mengajarkan menabung sejak dini. Dan ada tabungan haji, yaitu tabungan khusus untuk mempersiapkan biaya ibadah haji atau umroh. Kedua, ada pembiayaan. Gadai emas, yaitu pinjaman cepat dengan jaminan emas, proses mudah dan aman. Kemudian ada mitra guna, yaitu pembiayaan multiguna untuk kebutuhan konsumtif pendidikan, pernikahan, renovasi rumah. Kemudian ada Gria, yaitu pembiayaan rumah, pembelian, pembangunan, renovasi, dan refinancing. Kemudian ada Oto, yaitu pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad syariah. Kur Mikro dan Super Mikro, yaitu kredit usaha rakyat untuk modal usaha produktif. Dan pensiun berkah, yaitu pembiayaan khusus untuk nasabah pensiunan. Ketiga ada investasi syariah, yaitu tabungan emas, menabung emas mulai dari nominal kecil, aman dan sesuai syariah. Ada reksadana syariah, yaitu investasi di pasar modal berbasis syariah. Kemudian ada deposito syariah, yaitu simpanan berjangka dengan bagi hasil yang kompetitif. Yang keempat yaitu layanan digital. Ada BSI Mobile, yaitu aplikasi mobile banking lengkap untuk transaksi keuangan. Dan ada transfer BIP, transfer antar bank cepat dengan biaya rendah. Juga ada JISWAP digital, yaitu bayar zakat, infak, sedekah, wakaf secara online. KRIS, yaitu pembayaran mudah melalui scan QR di merchant seluruh Indonesia. Adapun jenis-jenis Gria yaitu pembelian rumah new atau baru, pembelian rumah second, Gria Take Over, dan Gria Refinancing. Di sini saya hanya akan menjelaskan tentang Gria Take Over. Pembiayaan BSI Gria Take Over yaitu salah satu layanan pembiayaan yang ditawarkan oleh PT Bank Syariah Indonesia yang membantu nasabah ingin memindahkan atau mengambil alih pembiayaan rumah dari bank lain ke bank syariah. Layanan ini memberikan pilihan bagi nasabah yang sebelumnya menggunakan layanan perbankan biasa dan ingin beralih ke pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan produk ini, nasabah bisa mentransfer pembiayaan rumah yang masih berlangsung dari bank biasa ke BSI tanpa perlu khawatir ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan syariat Islam seperti riba, goror, atau ketidakpastian dan maisir spekulasi. Adapun akad yang digunakan pada Gria Take Over yaitu akad musyarakah mutanakiso dan juga akad murabahah bil wakalah. Akad musyarakah mutanakiso yaitu akad kerjasama kepemilikan antara bank dan nasabah di mana porsi kepemilikan bank akan berkurang secara bertahap seiring nasabah mencicil pembayaran hingga akhirnya nasabah menjadi pemilik penuh. Akad murabahah bil wakalah yaitu kombinasi akad murabahah jual beli dan wakalah perwakilan. Dalam praktik ini, bank menunjukkan nasabah sebagai wakil untuk membeli barang atas nama bank atau akad wakalah. Setelah barang dibeli, dilakukan akad murabahah di mana bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok dan margin yang tetap. Selanjutnya prosedur Gria Take Over,
Yang pertama, pengumpulan dokumen dan perhitungan plafon. Melakukan pengumpulan dokumen nasabah atau kolek dokumen dan menghitung plafon pengajuan menggunakan kalkulator geria untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan pembiayaan. Yang kedua, pengiriman dokumen ke bagian CAS. Setelah seluruh dokumen lengkap, petugas mengirimkan dokumen tersebut melalui email kepada bagian Credit Administration System atau CAS untuk dilakukan pengecekan awal. Yang ketiga, input data ke sistem atau WISE BSI. Data nasabah diinput ke dalam sistem WISE BSI, selanjutnya dilakukan proses pengendalian atau controlling pada beberapa tahapan, yaitu data entry, bea checking, untuk memastikan kelayakan pembiayaan, verifikasi data atau verin untuk memvalidasi kebenaran informasi yang disampaikan nasabah. Yang keempat yaitu tahap akad musyarakah mutanakiso atau MMQ. Setelah seluruh tahap verifikasi dinyatakan sesuai, proses dilanjutkan ke tahap akad MMQ sebagai skema akad yang digunakan pada pembiayaan Gria Takeover. Yang kelima yaitu penerbitan SP3. Bank menerbitkan surat persetujuan permohonan pembiayaan atau SP3 sebagai bukti persetujuan pembiayaan kepada nasabah. Yang keenam yaitu pemilihan dan pemesanan jasa notaris. Petugas melakukan pemesanan jasa notaris untuk keperluan pengurusan dokumen legal termasuk pengecekan sertifikat dan pembuatan akta. Yang ketujuh yaitu pelaksanaan akad pembiayaan dan pencairan dana. Setelah akad dilaksanakan, dana pembiayaan dicairkan. Dana tersebut digunakan untuk melunasi sisa pembiayaan di bank asal serta mengambil sertifikat hak milik yang menjadi anggunan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil praktik kuliah kerja lapangan atau KKL yang telah dilaksanakan di PT Bank Syariah Indonesia, KCP Bandung Setiabudi, beberapa kesimpulan yang dapat diambil sesuai dengan tujuan KKL, yaitu proses pengajuan pembiayaan Gria Takeover di BSI KCP Bandung Setiabudi berjalan melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan aplikasi, verifikasi, dokumen, penilaian kelayakan, analisis risiko, hingga persetujuan dan pencairan dana. Setiap tahapan ini dilakukan secara sistematis sesuai dengan prinsip syariah dan prosedur yang berlaku untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan aman dan sesuai dengan ketentuan syariah. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.